Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Aqul Yakin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan hadirat Allah, salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan yang tayang di layar sebagai syarahnya kitab Tausyih. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 139 baris paling atas ada kalimat fa'in ajaza anil ibtija'i shalla mustalqiyan. Baik, silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'alim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan yang akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang. Terutama pada malam ini ada permintaan baca Fatihah, yaitu untuk Nur Sugianti binti Haji Imam Sutrisno yang sedang ada di rumah sakit. Mudah-mudahan dilancarkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa barakatuh alaihi kita wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, silakan diperhatikan di halaman 139, sambungannya dari 138 baris paling bawah. Ujung barisan ada waman ajaza anil julus, siapa orang yang sholat tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk karena darurat terhadap pilihan duduk ini sebenarnya ringan. Lihat dia di layar. Bi antul hikuhu musyaqqatun tuzhibu khusyu'ah. Dia kalau duduk dia merasa sakit sampai-sampai tuzhibu khusyu'ah, menghilangkan kekhusyuan.
mengaduh umpamanya, mengeluh umpamanya, merintih umpamanya, maka silakan sholat sholat muntajian, sholatnya sambil berbaring saja. Namun berdarajat di jambihi mustaqbilal kiblat. Kelanjutannya fa'in ajaza, maka jika tidak mampu ia anil intijai, sambil berbaring ke sebelah kanan, lambungnya juga sakit, berbaring ke sebelah kiri, lambung kirinya juga sakit, maka sholat mustalqiyan, sholatlah sambil telentang ala wahrihi, ke atas punggungnya. Ditelentang. Dan warijlahu, dan kedua kakinya itu lil kiblati, ke arah menghadap kiblat. Kalau berbaring, afdolnya kepalanya di utara, kakinya di selatan. Dengan berbaring ke sebelah kanan, badan sebelah kanan di bawah, sebelah kiri di atas, itu kalau berbaring. Tapi kalau telentang, posisinya bukan utara selatan lagi, tetapi barat timur. Kalau telentang, kepalanya di timur, kakinya di barat. Warijlahu lil kiblat, kakinya mengarah ke kiblat. Itu juga sebenarnya sunnah kita meletakkan mayit itu begitu sebenarnya. Bukan begini sebenarnya. Fa'in ajaza andalik, jika dia tidak mampu andalik dari yang demikian, maksudnya gimana ya? Berdiri nggak bisa, karena telapak kakinya robek. Duduk nggak bisa, kena pantatnya bisulan. Berbaring nggak bisa, kena lambungnya juga korengan. Telentang juga nggak bisa, karena punggungnya borokan. Terus gimana lagi ya? Hah? Berdiri, duduk, berbaring, telentang nggak bisa, bagaimana lagi? Hah? Tengkurap. Ini disebutkan ya. Fa in ajaza an zalik, kalau orang itu tidak mampu melakukan itu al-madhkur, berdiri mikuli minal qiyam, berdiri nggak bisa, wal julus, duduk juga nggak bisa, wal itija, berbaring juga nggak bisa, wal istilqa dan terlentang juga nggak bisa, berarti tengkurap ya berarti ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagaimana rukuk sujudnya tengkurap, kan kepalanya juga bawah. Au ma'a bi ra'si, dia isyarah dengan kepalanya. Kalau berdiri kepalanya berarti ngangkat, rukuk turun dikit, sujud tempel ke sejadahnya. Kepalanya sudah nggak bisa bergerak, bitorfi, dengan kelopak matanya. Kalau berdiri berarti dia kelopak matanya melotot.
terus ruku agak cireng gitu, sujud merem. Allah, udah pernah Bapak laksanakan sholat semacam ini? Wa nawa biqalbihi, dan berniat dengan hatinya. Wa yajibu, dan wajib alaihi kepadanya istiqbaluha, menghadap kiblat, biwajhihi, dengan mukanya. Tetap posisi dimanapun, dalam posisi apapun, wajahnya harus tetap menghadap kiblat. Ya, termasuk mayat digotong, kalau kepalanya dulu itu wajahnya ngadep kiblat apa ngadep timur? Kalau digotong mayat itu kepalanya di depan, itu kalau dia diberdiriin jalannya maju apa mundur? Biwajhi, dengan cara biwad'i syai'in, dengan menyimpan sesuatu, tahta ra'sihi, di bawah kepalanya. Wa yumi'u, dan berisyarah bira'sihi, dengan kepalanya, fi ruku'ihi, dalam waktu rukuknya. Wa sujudihi, dan waktu sujudnya. Fa in ajaza anil ima bi ra'sihi, maka jika dia tidak mampu anil ima, dari berisyarah bi ra'sihi, dengan kepalanya, kepalanya juga ternyata lehernya digip juga. Jangan ketemu Mr. Bean aja. Orang kepala lehernya digip ketemu Mr. Bean. Maka kalau kepalanya juga nggak bisa bergerak, auma'a bi ajfanihi, maka dia berisyarah dengan kelopak matanya. Pain ajaza, maka jika dia tidak mampu anil ima biha, dari isyarah biha, dengan kelopak mata, kalau kelopak mata pun sudah tidak bisa bergerak, Allah, ajra, maka ia menjalankan arkanas sholati, rukun-rukun sholat itu, ala qalbihi, di dalam hatinya. Niatin ruku sambil baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, niatin bangun dari ruku i'tidal sambil membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian niatin sujud, dan seterusnya. Cuman di hati aja, badannya membujur kaku. Tetapi ingat Bapak, wala yatrukuha, dan tidak boleh meninggalkan sholat siapapun, madama aqluhu sabitan, selama akalnya tetap ada di badannya. Selama akal masih dikandung hayat, maka sholat tidak boleh ditinggalkan. Itu hukum. Walaupun prakteknya, jangankan badan sudah seperti itu, kadang-kadang kan kita sakit gigi aja udah males sholat, sakit kaki aja udah alasan nggak sholat. Kenapa? Wudunya diwuduin sama anak laki-laki, diwuduin. Iya. Iya. Wudunya diwuduin sama keluarganya, sama putra-putrinya, cucunya. Yang penting jangan diwuduin sama istrinya, karena istrinya batal menurut kita.
naudzubillah, jangan sampai ya kita punya penyakit. Naudzubillah minal. Makanya jangan terlalu sering Pak baca doa panjang umur lah. Terserah Allah aja dah. Panjang umur kalau dalam kondisi begini gimana? Karena walaupun kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau fisik kita sudah terlalu rentan, sudah tua, tetap aja kena. Nggak ngaruh, panjang umur juga sengsara. Ingat, walayatrukuha, dan ia tidak boleh meninggalkan sholat madama aqluhu sabitan, selama akalnya tetap ada. Diwujudi muta'alikin taklif wawal aql. Wal musalli qaidan, dan orang yang sholat sambil duduk, la qada'a alaihi, tidak wajib qada kepadanya. Terus bagaimana yang sholat kemarin tidak bisa berdiri, sholatnya sambil duduk? Apakah nanti kalau sudah sembuh dari sakitnya harus diqada? La qada'a alaihi, tidak wajib qada, udah selesai. Kalau sholat duduk, bagaimana kalau berbaring? Sama, au mubtadi'an, dia sholatnya berbaring. Au mustalqiyan, dia sholatnya telentang. Mal imam bira'sihi, cuman gerakan kepala. Au i'jabanihi, atau gerakan kelopak mata, tetap sholatnya sah, normal 100%. Tidak ada kekurangan. Sama pahalanya dengan orang yang sholat berdiri. Bahkan kalau menurut saya, mestinya orang yang sholat, yang kasus ini itu pahalanya harus lebih besar. Karena faktanya dia kondisi semacam itu aja masih mau melaksanakan. Berbeda dengan sholat orang berdiri, ya memang sehat, laqad alaihi. Wala yanqusu ajruhu, dan tidak akan kurang pahalanya, li'annahu ma'dzurun, karena bahwasanya orang itu adalah orang yang uzur, orang yang dimaafkan. Tetapi Ustadz, saya pernah mendengar kata-kata lain yang mengambil nada dari hadis Nabi Muhammad SAW. Katanya, kalau orang sholatnya sambil duduk, pahalanya 50% daripada orang sholat sambil berdiri. Kalau orang sholatnya sambil berbaring, maka pahalanya hanya 25% daripada orang yang sholat berdiri. Bagaimana dengan pendapat itu yang menggunakan hadis Nabi? Amma qauluhu, dan adapun sabda Nabi Muhammad SAW, beliau yang mengatakan, man sholat qaidan, barang siapa yang sholat qaidan sambil duduk, falahu nisfu ajril qaimi, maka baginya separohnya pahala orang yang sholat berdiri. Jadi kalau orang sholat berdiri pahalanya 100%, tapi kalau orang sholatnya sambil duduk itu pahalanya cuma 50%. Begitu juga waman sholat naiman, dan barang siapa orang yang sholat sambil berbaring, naiman bukan berarti tidur, majajan mursalan, falahu, maka baginya nisfu ajril qaidi, seperti pahala orang yang separuhnya pahala orang yang sholat duduk. Dan siapa orang sholat sambil berbaring, sambil tiduran, maka pahalanya katanya
separuh dari pahala orang yang sholat duduk, berarti seperempat daripada orang yang sholat berdiri. Nah, hadis tersebut ternyata pamahmulun, yaitu dikenakan, dimahmulkan, diisbatkan, diinsirofkan ala nafi kepada orang yang sholat sunnah indal qudrati alal qiyami, ketika mampu berdiri sambil sholat. Hadis itu ditujukannya kepada orang yang sholat sunnah, bukan sholat wajib. Dia mampu berdiri tapi pengen nyobain sholat sambil duduk, silahkan, cuman pahalanya 50%. Seperti bapak terlalu capek umpamanya kerja terawih, kan terawih itu banyak 23 rakaat belum isyaknya, begitu terawihnya sambil duduk saja, silahkan, cuman pahalanya 50%. Salat qabliyah zuhur kan sunnahnya 4 rakaat qabliyah zuhur itu, yang 2 rakaat muakkad, yang 2 rakaat ghair muakkad. Yang 2 rakaat dilaksanakan dengan berdiri muakkadnya, yang ghair muakkadnya dilaksanakan sambil duduk, silahkan, cuman pahalanya 50%. Itu adalah orang yang ala nafli, orang yang sholat sunnah indal qudrati alal qiyami, ketika ia mampu berdiri tapi pengen sholat sambil duduk, pengen sholat sambil berbaring, silahkan, cuman resikonya pahalanya 25%. Resiko pertama. Resiko kedua, kalau sudah selesai sholat langsung berdiri, karena kalau nggak langsung berdiri keinjak orang yang mau pulang. Nah ini ya, tapi bagi Nabi Pak, lihat, amma pihakih, adapun pada hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasawabu menaflihi, salat sunnahnya Nabi qaidan, sambil duduk, au muntadian, atau sambil berbaring tiduran, ma'qudratihi, padahal beliau mampu berdiri, tetapi pahalanya kasawabi nafli qaiman, pahalanya tetap pahala sholat berdiri. Ini nggak adil Allahnya. Buat Nabi mah nggak ada duduk, nggak berbaring, tetap pahalanya utuh. Cuman kita aja. Iya. Di sini cuman amma pihaki hak Nabi, nggak ada hak Andi di sini, nggak ada. Gini kadang-kadang Allah nggak adil ya. Nah itu wadalika min khosoisihi, itulah kesepesialannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Tapi kalau Bapak mau sholat, pengen sholatnya sambil duduk, tapi pahalanya pengen pahala untuk berdiri, kayak Nabi ini, kayak Nabi. Tapi jangan mimpi jadi Nabi ya. Ada caranya Pak. Lihat di akhir bacaan tadi, indal qudrati alal qiyam fil awal, berdiri pada rakaat yang pertama, wal qu'udu bisani, dan duduk pada rakaat yang kedua.
Jadi kalau pahalanya tetap mau pahala berdiri, maka rakaat pertama paksakan berdiri walaupun capek. Baru rakaat kedua sambil duduk. Maka ketika diakalin begitu, maka pahala sholat itu normal seperti sholat berdiri. Ya lumayanlah, bagian 50% dari hak Nabi Muhammad SAW. Kalau hak Nabi kan mutlak, mau duduk mau berbaring tetap pahalanya berdiri. Kalau kita mau berdiri, usahakan rakaat pertama berdiri walaupun rakaat kedua duduk. Tapi kalau duduk 2 rakaatnya itu tetap pahala dulu. Faslun wal matruku minas sholati salah satu asya'a. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf Bapak, malam ini saya harus langsung berangkat menuju Marangke dalam rangka taklim bulanan. Untuk di aku yakin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.